Mohon bantuannya untuk klik tombol like dan subscribe channel ini. Saya doakan rezeki kalian makin lancar. Amin. 1. Alhamdulillah, kabar baik buat Sinteyong, si anak emas siap kembali bela timnas Indonesia. 2. Timnas U17 Indonesia ditargetkan lolos 16 besar Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir mengatakan, kita harus optimis. 3. Senior Ipswich Town percaya Elkan Bagot bakal punya karir mentereng di masa depan. 4. Kepada media Belanda, Jesse Izzes pamerkan rasa bangganya saat bisa bela timnas Garuda Indonesia. 1. Alhamdulillah, kabar baik buat Sinteyong, si anak emas siap kembali bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, bisa mendapat kabar baik karena anak emasnya, yakni gelandang Persis Solo, Zanadin Faris, sudah sembuh dari cedera. Seperti diketahui, Zanadin menjadi salah satu andalan timnas U20 Indonesia. Ia bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu pemain emas Sinteyong, sebab pemain berusia 19 tahun ini sangat diandalkan oleh Sinteyong saat tampil di ajang internasional. Namun, saat timnas U20 Indonesia berlaga pada fase grup Piala Asia U20 Uzbekistan pada Maret lalu, pada ajang tersebut Zanadin awalnya memang dibawa ke Uzbekistan. Akan tetapi Zanadin mengalami cedera saat persiapan sehingga ia harus dipulangkan ke Indonesia. Setelah menjalani pemeriksaan melalui MRI, pemain kelahiran Bekasi itu diagnosa dialami ACL. Akibat dari cedera tersebut, Zanadin pun diharuskan mengalami operasi dan rehabilitasi selama 8 bulan. Namun kabar baik akhirnya datang, yakni Zanadin sudah kembali dan bisa bermain. Kepastian itu terjadi pada saat Persis Solo menghadapi laga pekan ke-14. Dalam laga melawan Persija Jakarta, gelandang andalan Sinteyong sudah kembali bermain setelah menepati selama 7 bulan karena cedera. Sekedar info, Zanadin sendiri disebut sebagai anak emas bukan tanpa alasan. Pemain berusia 19 tahun ini memang berhasil mencuri perhatian di Piala Presiden 2020 lalu. Dalam usia 18 tahun, kala itu Zanadin sudah menjadi tulang punggung lini pertengahan Persis Solo pada era Jackson Vitiago. Bahkan penampilannya tersebut membuat Sinteyong langsung meliriknya dan dipanggil di timnas U20 Indonesia. 2. Timnas U17 Indonesia ditargetkan lolos 16 besar Piala Dunia U17 2023. Erick Thohir mengatakan, kita harus optimis. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan timnas U17 ditargetkan lolos ke babak 16 besar di Piala Dunia U17. Erick Thohir membeberkan persiapan Indonesia menjadi tuan rumah ajang 2 tahunan ini. Menurutnya untuk persiapan Piala Dunia U17 ini berlangsung dengan baik. Mantan Presiden Inter Milan itu mengatakan bahwa saat ini timnas U17 Indonesia telah menjalani persiapan menuju Piala Dunia U17. Tim asuhan Bima Sakti ini saat ini menjalani pemusatan latihan TC di Jerman. Tim Merah Putih menjalani persiapan di Jerman karena ditargetkan bisa bersaing di Piala Dunia U17 nanti. Ternyata tak hanya bersaing di grup A, Piala Dunia U17 2023 saja bersama Ekuador, Maroko, dan Panama. Namun ternyata timnas U17 Indonesia ditargetkan untuk bisa lolos 16 besar. Dan target ini Erick mengaku tak akan mudah untuk mewujudkan itu. Akan tetapi timnas U17 Indonesia harus tetap optimis. Apalagi skuad Garuda Asia ini bakal tampil sebagai tuan rumah, sehingga akan mendapat banyak dukungan dari pecinta bola sepak bola tanah air. Dukungan dari pencinta sepak bola tanah air ini nanti diharapkan bisa menjadi motivasi lebih untuk timnas U17 Indonesia. 3. Senior Ipswich Town percaya Elkan Bagot bakal punya karir mentereng di masa depan.
Pemain senior Ipswich Town, Luke Wolverhampton, menilai bahwa bek timnas Garuda, Elkan Bagot, bakal mempunyai masa depan yang cerah dalam karirnya. Nama Elkan Bagot belakangan ini memang tengah ramai menjadi pembicaraan. Elkan Bagot mendapat sorotan setelah tampil selama 90 menit membela Ipswich Town dalam laga melawan Wolves pada laga Carabao Cup. Bahkan dalam laga yang berlangsung di Portman Road, Inggris, Ipswich Town menang 3-2. Pada laga ini, Elkan Bagot dimainkan sebagai starter hingga akhir pertandingan. Selama tampil bersama tim kasta kedua Liga Inggris tersebut, pemain berusia 20 tahun itu memang menunjukkan performa terbaiknya. Tak sedikit pihak yang melayangkan pujian karena kepercayaan diri Elkan Bagot menghadapi tim utama Wolves yang bermain di kasta tertinggi Liga Inggris. Salah satunya pemain senior Ipswich Town, yakni Luke Wolverhampton, yang tak segan memuji pemain muda keturunan Indonesia Inggris tersebut. Elkan Bagot memang dipertahankan di Ipswich Town ini sebagai pemain pelapis Luke dan Caramon yang saat ini telah memiliki jam timnas Australia. Meski begitu, sang senior Luke tetap memuji penampilan Elkan Bagot yang tampil luar biasa saat melawan Wolves. Luke bahkan setelah melihat Bagot yang tampil luar biasa itu meyakini pemain ini bakal punya masa depan yang cerah. 4. Kepada media Belanda, Jesse Izzes pamerkan rasa bangganya saat bisa bela timnas Garuda Indonesia. Pemain keturunan Indonesia, Jesse Izzes, sudah tidak sabar membela timnas Garuda. Jesse sudah melakukan langkah maju dan bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk bisa mendapatkan status. Pertemuan tersebut terjadi pada awal bulan September lalu. Jika segera diproses, maka dia berpeluang besar untuk membela Garuda di ajang Piala Asia pada bulan Januari tahun 2024. Jesse Izzes menjelaskan dia mendapatkan sambutan hangat dari supporter Indonesia. Pesan-pesan di media sosialnya diisi dukungan agar bisa segera membela timnas Garuda. Dia cukup terkejut dengan antusiasme yang ditunjukkan padanya. Membela Garuda akan memberikan kebanggaan tersendiri, apalagi tanah leluhurnya berasal dari Jakarta sebelum akhirnya pindah ke Belanda. Tidak hanya bermain untuk skuad Garuda, pemain berusia 23 tahun ini ingin memberikan kontribusi lebih. Di antaranya adalah dengan membawa sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. Dengan pengalamannya saat ini, dia berharap suatu saat nanti mimpi tersebut bisa terwujud. Jesse Izzes saat ini bermain untuk tim kasta kedua Liga Italia. Musim ini dia bermain penuh dalam 8 pertandingan di timnya tersebut.